Muibi, Ya. gue pengen cerita tentang penjual kain kafan di daerah Jawa Tengah yang ternyata tuh pernah ngalamin kejadian mistis yang disengaja sama rekannya sendiri. Oke. Jadi kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2020 sama satu keluarga Muibi. Kita sebut aja keluarganya Pak Anto ya. Dia punya istri dan satu anak perempuan yang masih kelas 2 SD. Iya. Pak Anto dan keluarga tuh udah secara turun-temurun jualan kain kafan di rumahnya sendiri. Jadi bukan yang mereka buka toko gitu Muibi. Nah, di daerah rumah Pak Anto tuh agak deket sama pemakaman dan banyak rumah warga juga. Terus kebetulan yang ngejual kain kafan tuh cuma Pak Anto doang di situ. Jadi kebayangkan ibaratnya satu desa beli kain kafan ya cuma di Pak Anto. Iya benar. Ekonomi keluarga Pak Anto nih bisa dibilang lumayan berkecukupan dan cukup bahagia sama anak sematawayangnya dia. Cuma setelah lama Pak Anto dengan usahanya itu, tiba-tiba tuh datang kehadiran tetangga baru Pak Anto yang jaraknya tuh cuma beda 2 blok sama rumahnya Pak Anto. Dan tetangga barunya ini juga buka usaha kain kafan Muibi. Oh sama berarti ya jualannya ya? Iya benar. Pas Pak Anto tahu kalau tetangga barunya namanya Pak Suryo juga buka usaha kain kafan di rumah, si Pak Anto nih agak sedikit kaget dan kayak pengen ngeliat sendiri gitu. Karena dia tuh cuma denger dari omongan tetangga-tetangga aja. Terus sorenya kayak sekitar jam 4 sore, Pak Anto jalan kaki tuh sambil bawa buah tangan kayak buah-buahan gitu buat Pak Suryo sama keluarganya. Dan pas Pak Anto sampai, dia kaget banget karena tetangga-tetangga yang dia kenal tuh ada di dalam rumah Pak Suryo. Kelihatan kayak lagi packing-packingin kain kafan gitu, buat kayak kirim paket gitu loh Muibi. Sedangkan di rumahnya Pak Anto di hari itu tuh nggak ada pembeli sama sekali. Di situ Pak Anto basa-basi lah perkenalan diri ke Pak Suryo, terus ngasih buah yang dia bawa, sambil nanya-nanya udah usaha kain kafan dari kapan. Pak Suryo di situ malah baik banget dan izin ke Pak Anto juga kalau dia tuh sebenarnya juga jualan kain kafan. Tapi kalau si Pak Suryo tuh jualannya biasanya lewat online. Dan ternyata harga jual kain kafannya Pak Suryo tuh jauh lebih murah dibanding si Pak Anto. Makanya kenapa tuh banyak banget tetangga-tetangga yang datang ke rumah Pak Suryo buat belanja. Ngedenger itu Pak Anto lumayan panas tuh Muibi. Langsung balik ke rumah lah dia dan cerita ke istrinya. Di situ respon istrinya cuma disuruh sabar aja. Tapi seminggu berlalu, Pak Anto tuh ngerasa dagangannya dia tuh makin sepi pembeli. Terus pas dia iseng naik motor lewatin rumahnya Pak Suryo, ada aja gitu pembelinya yang datang. Di situ Pak Anto kesel banget dan langsung tuh dia ngehubungin sahabatnya dia. Yang kebetulan sahabatnya ini tuh dukun Muibi. Emang temenan dari kecil gitu sama si Pak Anto. Namanya kita sebut aja Ki Joko. Dia ceritalah tuh semuanya ke Ki Joko dan disuruh datang langsung tuh ke rumahnya Ki Joko. Terus pas si Pak Anto nyampe ke rumah Ki Joko, Pak Anto tuh bilang pokoknya dia tuh pengen banget ngejatohin bisnisnya si Pak Suryo, biar semua pelanggannya balik lagi ke si Pak Anto. Dan Ki Joko karena emang itu sahabatnya juga langsung ngeyain tuh di situ buat ngebantu. Akhirnya sebulan kemudian mulai kelihatan tuh Muibi, usaha kain kafannya Pak Suryo tuh jadi sepi banget. Bahkan banyak beredar kabar dari tetangga-tetangga kalau Pak Suryo tuh kesusahan cari pelanggan dan rumahnya tuh kayak kelihatan suram gitu. Terus ada satu tetangga yang lumayan deket sama Pak Anto, namanya Pak Budi. Dia bilang katanya beberapa hari lalu Pak Suryo tuh cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Jadi katanya malam-malam tuh pas Pak Suryo lagi tidur di kamar bareng istrinya, sekitar jam 1 malam Pak Suryo tuh ngedenger ada suara kucing kenceng banget ngeong-ngeong. Tapi didiemin tuh sama Pak Suryo. Terus gak lama tiba-tiba ada suara kenceng banget dari dapur rumahnya. Akhirnya Pak Suryo kebangun lah sama istrinya. Terus dia ngecek ke dapur. Dan pas sampai di dapur, dia tuh ngeliat semua perabotan dapurnya dia tuh jatuh ke lantai semua. Kitchen set rumahnya juga kebuka semua, berantakan pokoknya. Dan yang paling kaget, Pak Suryo tuh ngeliat Muibi, ada kepala kucing di atas meja makannya. Wow. Di situ Pak Suryo kaget banget dan langsung cepet-cepet ngubur kepala kucing itulah di belakang rumahnya. Oh kepalanya doang? Kepalanya doang Mui. Anjing. Pak Suryo di situ langsung ngambil wudhu tuh katanya. Dia langsung sholat tahajud, dia minta petunjuk. Terus abis sholat, Pak Suryo tuh udah gak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah setelah itu baru tuh si Pak Suryo cerita ke Pak Budi dan langsung nyampe lah ke kupingnya Pak Anto. Pak Anto ngedengernya tuh puas banget dan langsung nelfon Ki Joko di situ. Dia ceritain apa yang tadi dia denger dan Ki Joko tuh bilang ke Pak Anto kalau itu tuh belum apa-apa toh, tunggu langkah selanjutnya. Di situ Pak Anto makin seneng dan nutup teleponnya. Terus sorenya
tetangga-tetangga yang biasa beli di Panto tuh datang dan mesen di Panto. Karena tuh waktu itu inget gak sih Muibi, lagi zaman-zamannya Covid dan banyak yang meninggal. Itu kan tahun 2020. Jadi pesanan tuh lagi banyak-banyaknya banget. Terus karena pelanggannya dia banyak yang datang lagi ke Panto udah mulai lega lah karena pelan-pelan pemasukannya ada lagi kan. Nah sorenya sekitar jam 4 Panto lagi jalan-jalan tuh naik motor sama anak perempuannya yang masih umur 4 tahun. Dia tuh sengaja mau ngelewatin rumahnya Pak Suryo. Terus pas Panto di depan rumah Pak Suryo, tiba-tiba Pak Suryo sama istri tuh lari-lari keluar. Terus teriak-teriak gitu, Tolong ada ular di rumah kita, ularnya gede banget. Panto yang lagi bawa anaknya tuh langsung mau nolongin. Tapi sebelum nolongin Panto ngedrop anaknya dulu tuh di rumah. Terus manggil tetangga-tetangga yang lain buat bantuin si Pak Suryo. Nah pas mereka semua masuk ke dalam rumah Pak Suryo, mereka semua tuh bener-bener bingung Bi, karena sama sekali gak ada ular di dalam rumahnya. Panto juga sampai bilang ke Pak Suryo sama istrinya kalau gak ada tanda-tanda ular juga. Dan akhirnya Panto sama tetangga-tetangga yang lain tuh keluar dari rumah, terus pulanglah ke rumah masing-masing. Nah singkat cerita, besok paginya pas Pak Anto baru banget ngebuka pintu rumahnya, dia kaget banget Bi. Tiba-tiba ada kepala kucing utuh di depan pintu rumahnya. Bahkan mata si kucing ini tuh kebuka kayak melotot gitu, dan matanya tuh merah. Panto kaget banget tuh, dia langsung bersihin. Di situ dia langsung kepikiran, kenapa kejadian Pak Suryo yang diceritain Pak Budi ke dia jadi kejadian ke diri dia sendiri. Langsung tuh dia nelfon Ki Joko buat nanya ini maksudnya apa. Tapi si Ki Joko tuh dari suaranya kayak nutupin sesuatu gitu Bi, dan bilang kalau itu kebetulan aja, nggak ada apa-apa. Terus udah tuh, walaupun sebenarnya dia kurang tenang juga sama jawabannya Ki Joko yang kelihatan kayak nutupin sesuatu, Panto berusaha untuk biasa aja dan tetap buka dagangannya. Ditunggu-tunggu sama Panto dari pagi sampai sore, kok gak ada pembeli sama sekali. Padahal harusnya tuh banyak yang beli. Tapi ini gak ada sama sekali. Akhirnya ya udahlah, karena dia lumayan gabut, dia bersih-bersihin kaca tempat dia naruh kain kafannya itu. Pas dia lagi bersih-bersihin debu, tiba-tiba dia tuh kayak kepegang sesuatu gitu Bi. Dan pas dia ngerogoh-rogoh lagi, keambil kan sama dia. Pas dia pegang, Pak Suryo tuh kaget banget. Di tangannya dia ada bagian tangan kucing, tapi bener-bener cuma tangannya doang dan ada darah-darahnya. Langsung tuh dia buang ke tempat sampah, dilempar sama dia saking dia tuh kesel banget. Terus dia nelfonin Ki Joko di situ, tapi nggak diangkat-angkat juga sama si Ki Joko. Akhirnya yang biasanya dagangannya dia buka sampai malam, di hari itu tuh Pak Anto tutup jam 5 sore. Terus dia langsung ke dapur ngambil makanan dan makanlah dia sambil nonton TV. Di situ Panto sendirian di rumah karena istri sama anaknya tuh lagi nginep di rumah mertuanya. Dan karena jaga dagangannya, si Panto jadi gak ikut. Nah pas lagi makan, Panto tuh denger kayak ada bunyi kresek-kresek gitu dari taman belakang rumahnya. Kresek-kreseknya tuh kayak bunyi plastik dimainin gitu loh Bi. Tapi didiemin aja sama si Panto karena dia tuh mikir paling kucing. Tapi pas dia lagi gedein volume TV-nya, suara kresek-kresek itu tuh makin kenceng. Akhirnya disamperin lah sama Pak Anto. Dan begitu Pak Anto buka pintu taman belakang, kalian tau gak, beneran ada kucing mainin plastik. Tapi kucingnya tuh kepalanya buntung dan kakinya tuh gak ada satu. Di situ Pak Anto buru-buru langsung nutup pintu. Dia masuk ke dalam sambil berusaha nelfonin si Ki Joko. Tapi tetap tuh gak ada jawaban dari si Ki Joko. Akhirnya gak lama karena dia lumayan kesel, dia jalan tuh ke kamarnya dan mutusin buat nonton TV-nya tuh di kamarnya doang. Di kamarnya aja. Pas dia lagi nonton di kamarnya, Panto tuh ketiduran. Dan dia kebangun sekitar jam 1 pagi. Pas Panto kebangun, dia kaget banget tuh. Satu badannya tuh kayak kelilit kain kafan gitu Bi. Anjir. Tapi kain kafannya tuh warna coklat, lusuh, dan banyak tanah gitu. Kelilit badannya gak bisa gerak karena keikat gitu? Iya Anjir. Akhirnya dia berusaha ngeluarin kain-kain kafannya ini tuh dari badannya dia. Dan dia langsung keluar dari kamarnya. Pas dia keluar dari kamar, dia tuh dengar ada suara ketokan pintu, tapi sumber suaranya tuh dari kamar mandi yang ada di luar kamar si Panto ini. Akhirnya karena masih setengah sadar, Panto keluar tuh dari kamar menuju kamar mandinya dia. Dan pas dia buka pintu kamar mandinya, dari dalam kamar mandi, Panto tuh ngeliat ada perempuan yang lagi ngebelakangin Panto. Terus perempuannya ini tuh pakai selendang, tapi selendangnya ini tuh kain kafan Bi. Anjir. Di situ Panto tuh jalan mundur pelan-pelan sampai akhirnya perempuan itu tuh balik badan.
Dan pas balik badan, mukanya tuh ancur banget sambil senyum-senyum. Ih, Pak Anto di situ bener-bener langsung pingsan di tempat. Dan besokannya Pak Anto tuh ditemuin sama istri dan anaknya terkapar di lantai depan kamar mandi rumahnya. Nah, jadi Bi, sebulan setelah kejadian itu, Pak Anto tuh jatuh bangkrut karena ternyata semua ilmu hitam yang dikasih Ki Joko ke Pak Suryo tuh balik ke Pak Anto semua. karena? Nah, karena katanya si Pak Suryo tuh bekal agamanya kuat banget, sedangkan si Pak Anto nih enggak. Jadi kayak dia tuh gak pernah ibadah, gak pernah apa-apa. Dan usahanya Pak Suryo tuh makin hari jadi makin lancar lagi. Oh, tapi si Ki Joko yang temannya Pak Anto itu nggak ngebantuin dia ya? Iya, karena dia tuh tahu sebenarnya dari awal Pak Joko udah nemuin si kepala kucing ini. Hah? Si Ki Joko tuh tahu kalau misalkan ilmu hitamnya ini balik ke Pak Anto sendiri, tapi dia tuh mungkin gak enak karena itu temennya kali ya. Oh iya iya. Ya anjir, kurang ajar banget ya. Dia udah tahu itu bakal gagal tapi tetap dilanjutin kan? Iya. Ya itu konsekuensi dari main ilmu hitam kali ya. Ya kan pasti bakal berbalik ke diri lo sendiri kan?